Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, seluruh jemaat GCC, simpatisan GCC dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali live streaming yang kami pancarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry, dan juga Suara Kebenaran GCC. Hari ini kembali kita akan membahas satu topik yang baru, tapi hanya terdiri dari 2 sesi, yaitu tentang konsep keselamatan. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sadar bahwa kehidupan manusia di dunia penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Dan berlalunya buru-buru, dan setelah itu manusia akan pergi meninggalkan dunia ini. Nabi Musa ribuan tahun yang lalu mengungkapkan bahwa hidup manusia itu sangat singkat, penuh masalah dan penderitaan, berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Karena itulah, jika kehidupan kami suatu hari pasti akan berakhir, siapapun dia, seberapa hebat, seberapa kaya, seberapa terkenal, tetap akan meninggalkan dunia ini. Karena itulah kami membutuhkan kejelasan tentang akhir dari sebuah kehidupan. Kemana kami akan pergi? Apakah surga neraka itu benar-benar ada? Jika ada, bagaimana kami bisa masuk ke dalam surga yang Engkau janjikan dan juga dipercayai oleh miliaran manusia di muka bumi? Hari ini kami akan membahas tentang konsep keselamatan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami benar-benar mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan sebelum hal itu menimpa kami. Kami siap belajar, Tuhan yang mengajar dan menuntun kami menemukan kebenaran yang sejati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang akan saya kupas pada saat ini adalah konsep keselamatan di sesi yang ke-7. Jadi saya pada satu tema yang namanya konsep keselamatan itu sudah ada 6 sesi yang saya masukkan ke dalam YouTube. Namun saya menemukan ada 2 sesi yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sesi yang ke-7 dan sesi yang ke-8. Dengan satu penekanan. Apakah engkau benar-benar yakin diselamatkan? Ini menjadi satu tantangan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Karena itu, judul yang saya berikan pada hari ini adalah, apakah semua agama itu menyelamatkan? Mungkin kita renungkan satu hal. Sebenarnya Tuhan itu ada berapa sih? Jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang Esa ini, Allah yang Esa ini akan mendirikan begitu banyak agama dan kepercayaan di dunia? Jika Bapak Ibu search di Google, berapa sih jumlah agama yang ada di dunia? Bapak Ibu akan kaget. Saya pernah cari, ada sekitar 40.000 agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Mungkin kita di Indonesia, kita hanya menganut 6 agama saja. Tapi di dunia ini banyak agama-agama dan kepercayaan yang tidak kita ketahui. Satu kali saya menonton di YouTube. Ini bukan di YouTube, sorry. Sudah 10 tahun yang lalu, saya nonton di televisi. Kalau tidak salah saat itu yang tayangkan itu adalah Antv. Ada sekelompok orang di India. Jumlahnya itu sampai puluhan ribu. Dewa atau Tuhan mereka itu adalah tikus. Kebayang nggak Anda? Tikus-tikus. Jadi mereka itu punya sebuah gedung yang sangat besar, luas. Nah di sana itu dihuni itu ratusan ribu ekor tikus. Karena itu penganut-penganutnya seringkali membawa makanan, membawa susu dan sebagainya untuk dimakan oleh dewa-dewa mereka. Dan mereka juga makan bersama. Dan ketika masuk gedung itu, sandal harus dicopot, jadi mereka injak kotoran-kotoran tikus. Tapi bagi mereka itu adalah
sesuatu yang kudus. Jadi, banyak sekali agama kepercayaan di dunia. Karena itulah yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Apakah semua agama di dunia ini bisa menyelamatkan? Karena hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Karena hidup kita sebagai manusia di dunia ini penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Dan suatu hari kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kita membutuhkan suatu agama yang benar-benar bisa menjamin keselamatan kita. Karena jika setelah kita meninggal, ternyata sorga neraka itu ada, dan kita gagal masuk ke sorga, yang kita masuki adalah neraka, berarti kita mengalami double penderitaan. Di dunia kita sudah mengalami banyak penderitaan-penderitaan, dan setelah kita mati kita pun harus mengalami penderitaan-penderitaan lagi. Kita mulai menderita ketika dilahirkan ke dunia sampai kita meninggalkan dunia ini. Sepanjang hidup kita yang ada adalah air mata, penderitaan demi penderitaan. Karena itulah Nabi Musa ribuan tahun yang lalu mengungkapkan di dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa adalah satu fakta, satu kebenaran, satu filosofi tentang kehidupan yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, dan siapapun akan mengalami hal tersebut tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan. Siapapun Anda, laki-laki, perempuan, hina, terhormat, kaya, miskin, punya kedudukan tinggi atau tidak punya kedudukan, semuanya mengalami yang namanya penderitaan di dalam kehidupan. Dan penderitaan itu akan segera berakhir ketika orang tersebut menghembuskan nafasnya yang terakhir, lalu menutup kedua matanya. Selesai sudah penderitaan dia. Karena itu sepanjang matamu masih terbuka, sepanjang napasmu masih ada, engkau masih narik napas, keluarkan napas, maka penderitaan itu akan engkau alami. Bahkan semakin tua hidup kita, semakin banyak penderitaan karena kondisi tubuh kita yang sudah mulai lemah, sudah mulai sakit-sakitan dan lain sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sakit. Karena kita doakan, kita beri kekuatan, kita berikan penghiburan. Dan ketika dia sudah lama menderita sakit, nggak mati-mati. Dan seringkali mereka yang saya doakan atau minta, Pak Pendeta Nathan, tolong doakan saya ya, supaya cepat-cepat dipanggil Tuhan. Biasakan orang kepingin panjang umur. Senang ketika ulang tahunnya dirayakan dengan lagu, panjang umurnya, betul? Tapi ketika Anda sudah terbaring lemah, tidak bisa kemana-mana, sakit setengah mati, mati enggak, hidup segan. Nah saat itulah mereka minta, Pak Pendeta doakan saya supaya cepat saya dipanggil Tuhan. Karena kan bunuh diri nggak boleh. Kalau boleh, saya yakin mereka sudah minta bunuh diri, sudah minta suntik mati. Tapi itulah satu kenyataan, bahwa kehidupan manusia di dunia penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Karena itu, sampai suatu saat, akhirnya kita akan meninggal. Karena itu meninggal atau kematian itu hanya masalah waktu. Saya, Anda, semua orang sedang menanti sedang menanti waktu-waktu terakhir tentang kematian. Perhatikan ilustrasi gambar yang satu ini. Di sini banyak jam, dah 1 jam sedang berputar. Lalu ada seorang yang sedang menunggu di bawah jam, menunggu giliran atau antri kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Karena itulah Raja Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah matahari ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Karena itu setiap orang yang sudah lahir tinggal menunggu waktu kapan dia akan meninggal.
Dan yang namanya kematian ini, faktor penyebabnya itu bisa bermacam-macam. Mungkin karena usia tua, mungkin karena sakit penyakit. Yang namanya sakit penyakit bisa menyerang bukan hanya orang tua, sampai bayi pun bisa sakit dan bisa meninggal. Mungkin karena dibunuh orang, mungkin karena bunuh diri, mungkin karena kecelakaan di jalanan, di laut, di udara, dan berbagai macam faktor-faktor. Mungkin juga karena bencana alam, mungkin karena perang dan sebagainya. Anda tidak bisa menghindari apa yang terjadi di dunia, bahwa suatu hari Anda, saya pasti meninggal. Karena itu masalah kematian itu hanya masalah waktu. Tanpa kecuali. Semua orang itu pasti mati. Kenapa bisa demikian? Karena kematian itu adalah ketetapan Allah yang berlaku secara universal. Siapapun Anda, selama engkau masih manusia, belum menjadi dewa, engkau pasti mati. Bapak Ibu saya kasih, kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi ayat ini sangat jelas. Manusia ditetapkan untuk mati. Kapan ketetapan bahwa manusia itu akan mengalami kematian? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, tidak ada kata kematian. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, salah satu wujud kutukan Tuhan kepada manusia adalah di Kejadian 3 ayat ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu, sampai engkau kembali lagi menjadi ke tanah, karena engkau diambil dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dengan kata lain, gara-gara dosa akhirnya manusia harus mengalami kematian. Karena itulah dosa merupakan sumber atau penyebab utama manusia mengalami berbagai macam masalah, kesulitan, penderitaan, dan akhirnya berakhir dengan kematian. Betapa mengerikannya dosa itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kematian itu adalah disebabkan oleh dosa yang sudah saya katakan tadi. Lihat Kejadian 3:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Karena itu dosa adalah satu-satunya penyebab manusia mengalami kematian. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kata kematian yang akan menimpa manusia. Mungkin manusia akan hidup selamanya. Karena itu di zaman awal manusia umurnya itu panjang-panjang, ratusan tahun. Adam saja umurnya kalau tidak salah 930 tahun baru meninggal. Bayangkan 930 tahun. Kalau zaman sekarang berapa ratus generasi? Hari ini manusia 50-an tahun sudah pada meninggal. Hari ini saya akan pimpin ibadah perkabungan karena ada jemaat yang meninggal di usia 56 tahun. Yang masih relatif muda. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu dosa penyebab manusia mengalami kematian. Maka disinilah peran agama dibutuhkan. Mungkin Anda akan bertanya, oh untuk apa sih agama? Banyak orang mengatakan, oh Allah tidak mendirikan agama. Betulkah Allah tidak mendirikan agama? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Peran agama adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena itu fungsi agama seperti itu. Menyelesaikan dosa, lalu menuntun umat di agama tersebut masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah peran penting dari sebuah agama. Hal itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu perhatikan kata keagamaan. Artinya
Tuhan Yesus juga menekankan fungsi dari sebuah agama seharusnya membereskan dosa manusia, lalu memberikan solusi bagaimana dosa itu dibereskan, lalu agama itu akan menuntun umatnya masuk ke dalam kerajaan sorga setelah dosa itu dibereskan. Karena dosa itu yang menghalangi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu jangan anggap enteng agama. Kadang-kadang saya mendengar ada pendeta mengatakan, oh Yesus datang ke dunia bukan mendirikan agama. Betulkah seperti itu? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Anda mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, fakta sudah menunjukkan bahwa Kristen Katolik itu adalah agama. Kalau tidak, apa disebutnya? Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam hukum negara, setiap negara pasti mengakui Kristen dan Katolik atau apapun agama di dunia ini tetap menekankan tentang agama. Dan agama pasti ada kitab sucinya, ada ubannya, ada rumah ibadahnya, ada kegiatan ibadahnya kepada Tuhan. Itulah agama. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Yang perlu ditakuti oleh manusia itu sebenarnya bukan kematian, melainkan neraka. Tapi banyak sekali orang yang takut mati. Satu kali ketika saya tugas di Tasikmalaya, saya kunjungi seorang ibu. Ya belum begitu tua. Baru umur sekitar 50 tahunan. Dia divonis kanker oleh dokter. Dan hidupnya tidak lama lagi. Ketika saya kunjungi, saya besuk dan saya doakan di rumah sakit. Sebelum doa, dia pegang tangan saya cukup kencang. Lalu dia berkata, Pak Pendeta, saya takut mati. Tapi setelah itu saya kan berikan kekuatan. Nggak apa-apa Bu, tenang saja, ada Tuhan Yesus. Ya sedikit penghiburan. Dia ucapkan lagi satu kalimat. Tapi kalau matinya ramai-ramai, saya tidak takut Pak Pendeta. Jadi mati pun ngajak orang. Karena apa takut? Mungkin supaya ada teman. Masih untung saat itu dia tidak berkata, Pak Pendeta mau nggak temanin aku ke sono? Nah, repot nih. Untung dia tidak ngomong gitu. Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang takut menghadapi kematian. Padahal kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kalau Anda takut, emangnya kematian itu nggak terjadi. Justru semakin takut mati, justru semakin cepat mati. Karena engkau stres ketika engkau divonis oleh dokter bahwa hidupmu tinggal setengah tahun. Nah, Anda mulai stres tuh. Anda mulai goyah tuh. Anda mulai takut, mulai setiap hari melihat kalender, bahkan setiap hari melihat jam yang berputar. Sebentar lagi, Anda sudah nggak bisa tidur, makan tidak enak. Bahkan dokter vonis Anda 6 bulan, mungkin 3 bulan Anda sudah lewat karena Anda stres. Yang perlu ditakuti bukan kematian, tapi neraka. Itu yang perlu ditakuti. Bayangkan seandainya setelah kita mati tidak masuk ke surga, tapi masuk ke api yang membara, api yang menakutkan, yang menyakitkan. Tuhan Yesus katakan bahwa di sana ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan pernah padam. Bayangkan ketika tubuh kita masih hidup, ada makhluk asing, ada ulat lah. Masuk ke dalam tubuh kita lalu berjalan di bawah kulit kita. Waduh, bagaimana sakit dan ngerinya. Betul? Dan setelah kita mati kita alami seperti itu. Dibakar dengan api dan ada ulat-ulat neraka yang tidak akan mengalami kematian ulat itu. Mengerikan sekali. Karena itulah kita membutuhkan keselamatan. Lalu berbicara tentang keselamatan. Muncul dua pandangan manusia tentang keselamatan, tentang penghakiman, dan lain sebagainya. Pandangan pertama adalah kelompok ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Dan pandangan yang kedua adalah yang teis atau yang percaya Allah itu ada. Bagaimana sudut pandang mereka? Yang pandangan ateis, mereka tahu manusia suatu hari pasti mati. Karena itu satu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan di depan mata mereka. Orang ateis walaupun tidak percaya Tuhan dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri satu demi satu keluarganya, kemudian satu demi satu temannya, satu demi satu tetangganya meninggal dunia dan dia juga sadar bahwa dirinya suatu hari akan meninggal dunia. Tapi persoalannya dia tidak percaya adanya penghakiman.
Karena dia tidak percaya ada penghakiman, otomatis dia nggak percaya adanya sorga, ada neraka. Karena dia tidak percaya sorga, neraka, otomatis dia tidak percaya adanya Tuhan. Cuman saya nggak tahu dia percaya hantu apa enggak. Tuhan dia tidak percaya, tapi hantu dia percaya enggak. Kalau orang ateis percaya hantu, percaya setan itu ada, tapi nggak percaya sama Tuhan, itu aneh. Itu ateis kurang matang. Kalau ateis yang matang, dia juga harusnya nggak percaya ada setan, nggak percaya ada dunia roh, betul? Lalu pandangan orang yang beragama, mereka yakin bahwa suatu hari mereka itu pasti mati, dan mereka percaya bahwa ada penghakiman setelah kematian. Karena mereka percaya ada penghakiman setelah kematian, maka mereka mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan itu. Kita lihat kelompok ateis dulu. Ternyata di dalam kitab suci ribuan tahun yang lampau sudah memuat tentang pikiran tentang konsep orang ateis. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Karena mereka tidak percaya ada penghakiman, maka mereka hidup seenaknya. Hidup secara duniawi, berbuat dosa, menipulah, berbuat kejahatan, perselingkuhan, berbagai macam dosa-dosa. Karena mereka anggap nggak ada Allah dan Allah tidak akan menuntut. Nah, kalau di dalam pikiran mereka sudah tidak ada Allah, jelas mereka juga tidak percaya adanya penghakiman, tidak percaya ada surga dan neraka. Mati ya mati. Jadi nggak ada bedanya dengan binatang. Ya mati ya selesai. Bapak Ibu saya kasih, itu adalah konsep orang ateis. Lalu bagaimana dengan konsep orang-orang yang percaya adanya Tuhan? Kelompok yang percaya Tuhan tentu mempercayai juga adanya sorga dan neraka. Karena itulah mereka percaya ada penghakiman setelah kematian. Karena percaya ada penghakiman, maka mereka berusaha mencari keselamatan agar masuk ke sorga dan terhindar dari neraka. Nah, ini kelompok yang percaya adanya Tuhan. Jadi ketika berbicara penghakiman, ada dua kelompok itu. Lalu ketika kita berbicara tentang keyakinan atau agama, secara umum, pasti semua umat beragama yakin bahwa mereka pasti akan selamat dan masuk surga. Secara umum. Karena kalau engkau sudah lepas dari ateis, engkau sudah percaya kepada Tuhan, percaya adanya Tuhan, pasti engkau percaya juga akan adanya surga neraka. Dan Anda juga yakin bahwa agama yang engkau masuk itu bisa membawa Anda ke surga. Tapi masalahnya adalah, itu hanya klaim sepihak oleh masing-masing umat agama. Apakah Tuhan juga mengatakan bahwa semua agama itu menyelamatkan? Apakah semua kitab suci benar-benar memberikan jaminan keselamatan bagi umat agama tersebut? Bapak Ibu yang saya kasih, yang selamat sedikit sekali. Berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Nah, kalau Alkitab sudah mengatakan bahwa yang diselamatkan itu hanya sedikit, dengan satu kata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, berarti banyak sekali agama yang akan rontok, bahkan juga banyak umat Kristen belum tentu bisa diselamatkan. Kita lihat bagaimana sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah tentang keselamatan. Perhatikan gambar ini cukup. Yang menarik ini membentuk satu piramid manusia. Tapi ini secara filosofi memberikan satu gambaran tentang keselamatan. Nah, ini sudut pandang manusia atau keyakinan umat beragama bahwa yang diselamatkan itu banyak. Sedangkan ini adalah penegasan dari Tuhan Yesus. Bicara kuantitas dan kualitas. Bedanya di mana? Kita lihat penegasannya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya orang yang dipanggil itu banyak. Mungkin dipanggil menjadi orang yang percaya Tuhan. Dari dulunya ateis, lalu dipanggil menjadi orang yang percaya adanya Tuhan. Oke, banyak. Lalu sedikit yang dipilih, berarti hanya umat pilihan yang akan masuk surga. Nah, kemudian kalau kita lebih fokuskan lagi di dalam kekristenan,
yang dipanggil menjadi orang Kristen, masuk ke berbagai macam sinode gereja, banyak. Tapi yang diselamatkan hanya sedikit. Nah, ini sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia adalah semua agama pasti yakin bahwa mereka selamat. Itu pandangan semua umat agama. Berarti banyak. Tapi Yesus tegaskan, yang selamat itu hanya sedikit orang. Kita bermain di kuantitas. Dan kuantitas itu di mata manusia, tapi yang menentukan adalah kualitas. Apakah kualitasnya sudah memenuhi syarat untuk diselamatkan atau tidak? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Fakta bahwa yang diselamatkan itu hanya sedikit. Sudah tercatat dan dibuktikan di dalam sejarah. Dan saya akan ungkapkan dua bukti sejarah yang menjelaskan bahwa yang diselamatkan itu tidak banyak. Yang pertama adalah peristiwa air bah, banjir besar di zaman Nuh. Lalu peristiwa yang kedua adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Ini adalah satu gambaran tentang orang yang selamat itu sedikit sekali. Kita lihat di zaman air bah. Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Kalau Anda baca secara lengkap Kejadian pasal yang ke-6, khususnya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9, kehidupan manusia di zaman itu benar-benar kacau. Kecenderungan hatinya selalu berbuat kejahatan. Jadi setiap hari, siang, malam yang dilihat manusia saat itu, kejahatan demi kejahatan. Tidak ada hukum yang mengatur manusia saat itu. Kejahatan dalam moral, kejahatan dalam mental, kejahatan dalam spiritual. Kejahatan dalam moral, mereka bisa kawin dengan siapa saja yang dikehendaki perempuan. Kejahatan mental, berbicara dengan kejahatan-kejahatan sosial. Dan kejahatan spiritual, mereka sudah menentang Allah, tidak percaya penghukuman Allah. Kacau sekali kehidupan saat itu. Sampai akhirnya Allah mengambil satu keputusan final, membunuh semua manusia yang hidup di zaman Nuh. Tapi rupanya Tuhan melihat masih ada satu keluarga yang masih layak diselamatkan, yang akhirnya akan menjadi bibit awal manusia selanjutnya, yaitu keluarga Nuh. Berapa banyak yang diselamatkan di keluarga Nuh? Hanya 8 orang. Di Kejadian pasal 6 ayat 1 dikatakan jumlah manusia saat itu sudah banyak. Berapa banyak kita nggak tahu karena Alkitab tidak mencatatkannya. Bisa ratusan ribu, bisa jutaan, bisa ratusan juta, kita nggak tahu. Tapi intinya manusia saat itu sudah banyak sekali jumlahnya. Tapi walaupun banyak, Tuhan hanya menyelamatkan 8 orang. 1 Petrus 3 ayat yang ke-20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Rasul Petrus sengaja menuliskan satu angka dan menekankan kalimat yang sangat memprihatinkan. Sedikit, yaitu 8 orang. Bayangkan, begitu banyak manusia saat itu yang diselamatkan itu hanya 8 orang. Ini membuktikan Allah itu bukan melihat kuantitas, tapi melihat kualitas hidupmu. Apakah engkau layak diselamatkan? Manusia zaman Nuh. Setelah manusia dimusnahkan oleh Allah, sisa 8 orang. Nah, setelah itu dari keluarga Nuh, mereka inilah akhirnya menjadi nenek moyang manusia yang kedua. Nenek moyang manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Di zaman Nuh dibunuh semua, sisa 8 orang. Dan dari 8 orang atau 4 pasangan suami istri, kemudian berkembang biak sampai hari ini mencapai sekitar 8,5 miliar manusia. Itu bersumber dari 8 orang itu. Tapi kembali lagi, masalah terjadi, dunia juga akan dihancurkan oleh Tuhan bukan dengan air bah, tapi dengan api. Kemudian
Kasus yang kedua adalah bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita bisa pelajari satu fakta sejarah yang memang tercatat di dalam kitab suci dan juga tercatat dalam sejarah dunia. Bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka pernah hidup di negara Mesir, lalu dibawa keluar oleh Tuhan menuju ke tanah Kanan. Itu fakta sejarah, bukan hanya tercatat dalam kitab suci. Kitab suci orang Kristen, kitab suci orang Katolik, kitab suci orang Yahudi, dan kitab suci orang Islam. 4 kitab suci mencatat fakta itu, tapi juga tercatat dalam sejarah dunia. Berarti ada 5 catatan itu. Bahwa Allah pernah memimpin bangsa pilihan, yaitu umat Israel, keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. Dan jumlah mereka banyak yang menafsirkan bersekitar 2 juta orang. Artinya, Musa memimpin 2 juta umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan. 2 juta orang pindah alamat. Untuk konteks pada waktu itu, 2 juta orang itu sudah banyak sekali. Kalau hari ini mungkin 2 juta orang sudah biasa kan? Tapi dulu jumlah 2 juta orang itu sudah banyak sekali jumlah mereka. Lalu apa yang menjadi dasar penghitungan ada 2 juta orang? Di dalam kitab Bilangan, jumlah tentara yang bisa berperang itu yang laki-laki umur 20 sampai umur 50 tahun sekitar 603.000 orang. 603.000. Yang dihitung dari usia 20 sampai 50. Berarti yang di bawah 20 masih banyak. Di atas 50 masih banyak. Lalu perempuan belum dihitung. Jadi hanya prediksi sekitar 2 juta orang. Tapi yang berhasil sampai di tanah Kanan itu ada berapa orang? Hanya 2 orang. Siapa dia? Bilangan 26 ayat 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka. Pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Hanya 2 orang saja. Bahkan Musa, Harun, Miriam, Hur, dan tokoh-tokoh tua-tua bangsa Israel pun tidak bisa masuk ke tanah Kanan. Tapi Anda harus jeli melihat ya, yang masuk ke tanah Kanan tentu ada ratusan ribu orang Israel. Tapi mereka tuh yang lahir di padang gurun. Karena mereka ada di padang gurun 40 tahun. Artinya yang asli keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan dari 2 juta orang, sisa 2 orang, Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Itu pun mereka diselamatkan karena kasus Tuhan mengutus 12 pengintai. 10 pengintai melaporkan yang jelek-jelek, melaporkan yang membuat bangsa Israel gentar dan ingin kembali ke Mesir. Hanya Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun yang memberikan kekuatan dan Tuhan berkenan kepada mereka. Bayangkan tokoh utama, tokoh sentral mereka, 3 kakak adik, Musa, kemudian Harun dan Miriam, itu pun mereka tidak dapat kesempatan masuk ke tanah Kanan. Betapa mengerikan. Nah itu satu gambaran bahwa yang diselamatkan belum tentu banyak. Roma 11 ayat 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Nangkep nggak kalimat yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Artinya, jika umat pilihan bangsa Israel di mana Allah paling banyak melakukan tanda heran dan mujizat, di mana Allah pernah bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, bahwa mereka akan berkembang menjadi satu bangsa yang besar, Tuhan pun musnahkan mereka. Bahkan bangsa pilihan bangsa Israel itu jatuh bangun. Mereka sampai pernah tidak ada negaranya, kehilangan negara ribuan tahun. Sampai di tahun 48, 14 Mei, terbentuk kembali negara Israel yang ada di Timur Tengah yang kita sebut sebagai Republik Israel. Itu memang unik negara ini. Nah, jika Allah saja tidak menyayangkan umat pilihannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita?
Karena itu, tidak usah sombong dan tidak usah terlalu percaya diri. Percaya diri atau pede. Oh, saya yakin saya diselamatkan. Itu namanya sombong. Oh, saya yakin saya diselamatkan. Itu terlalu percaya diri. Nggak usah. Karena belum tentu kita diselamatkan. Karena untuk selamat pasti Allah punya cara, Allah punya syarat-syaratnya. Jadi dari sini kita sudah belajar yang diselamatkan itu belum tentu banyak. Apakah yang akan diselamatkan pada akhir zaman itu banyak orang? Ternyata hal tersebut pernah juga dipertanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal. Lalu bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Nah, apakah Tuhan Yesus katakan iya atau tidak? Coba kita lihat dialog seorang yang bertanya kepada Yesus dengan jawaban Yesus tentang keselamatan. Lukas 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Artinya, Yesus sudah mengajarkan bahwa untuk masuk ke surga itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Makanya orang ini akhirnya penasaran bertanya, Tuhan, kalau begitu hanya sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Hanya sedikit sajakah orang yang masuk surga? Atas pertanyaan tersebut, Tuhan Yesus tidak katakan ya, juga tidak katakan tidak. Yesus kemudian mengambil satu penjelasan secara diplomatis. Apa yang dijelaskan oleh Yesus, kita lihat masih Lukas. Pasal yang ke-13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Walaupun Yesus tidak katakan ya atau tidak, jawaban Tuhan Yesus itu sudah menegaskan yang diselamatkan itu sedikit. Dan untuk bisa masuk ke surga diselamatkan itu harus berjuang. Maka Yesus katakan berjuanglah. Artinya tidak mudah. Dan banyak orang tidak menemukan pintu untuk masuk surga itu. Artinya banyak orang tidak menemukan agama yang bisa menyelamatkan. Karena itu jangan main-main peran penting dari sebuah agama. Ketika kita salah masuk agama, ya habis, kita nggak akan selamat. Betapa pentingnya hal tersebut. Jawaban Tuhan Yesus itu mengindikasikan untuk masuk ke surga itu sangat-sangat sulit. Kita harus berjuang dan yang selamat juga tidak banyak. Berarti untuk masuk surga ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kita lihat secara prinsip. Di dunia ini ada 3 kelompok manusia yang punya keyakinan berbeda-beda. Kita lihat ketiga kelompok tersebut. Kelompok yang pertama adalah tidak memiliki agama, yang saya sebut ateis tadi. Kelompok kedua, agama non-Kristen. Dan kelompok ketiga adalah agama Kristen. Karena saya berbicara dalam konteks sebagai umat Kristen, bahkan saya berbicara dalam konteks sebagai seorang pemimpin agama Kristen, seorang hamba Tuhan. Maka saya bagi menjadi 3 kelompok tersebut. Dan ketika berbicara tentang keselamatan, bagaimana tentang ketiga kelompok ini, kita lihat. Hari ini, penduduk bumi lebih kurang 8,5 miliar manusia. Dan dari 8,5 miliar manusia ini terbagi menjadi 3 kelompok yang kepercayaan orang ateis, Allah jamak, dan penyembah Allah tunggal. Orang ateis ketika berbicara keselamatan, mereka sudah selesai, habis. Tinggal 2 kelompok, penyembah Allah jamak. Penyembah Allah jamak di dunia ini banyak sekali. Yang mereka sembah ada dewa, ada dewi, Allah lebih dari 1. Kemudian penyembah Allah tunggal. Di dalam konsep dasar ajaran mereka bahwa Allah itu Esa, Allah itu hanya ada 1. Dan hanya ada 4 agama di dunia yang menganut Allah itu Esa atau Allah itu tunggal. Pertama, agama Yahudi, Yudaisme. Di dalam kitab suci mereka, kitab suci Perjanjian Lama, Allah itu hanya ada 1. Yang kedua, agama Katolik. Dan yang ketiga, agama Kristen. Agama Kristen dan Katolik karena memiliki akar yang sama dengan bangsa Yahudi, lalu ditarik sampai Perjanjian Baru. Jadi ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, tetap menekankan bahwa Allah itu Esa.
Walaupun di dalam penjelasan doktrinnya muncul konsep seakan-akan ada 3 pribadi, Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi tetap mereka percaya Allah itu hanya ada satu. Dan kelompok agama ketiga adalah agama Islam. Lalu bagaimana dengan keselamatan penyembah Allah jamak maupun Allah tunggal? Nah, inilah yang ingin saya ajak Bapak Ibu dalami, lihat lebih tajam, lihat lebih dalam. Karena dari tema hari ini, judul hari ini, apakah semua agama menyelamatkan? Agama penyembah Allah jamak maupun penyembah Allah tunggal? Itulah yang perlu kita gumuli. Ketika berbicara sorga, renungkan satu hal. Apakah Anda benar-benar yakin diselamatkan? Kalau yakin, mungkin hanya sebuah ekspresi jawaban spontan. Anda yakin masuk sorga? Yakin dong. Tapi coba pikirkan lebih jelas. Yakin nggak benar-benar Anda masuk sorga? Nah, ketika ditanya lebih dalam, mungkin orang mulai berpikir, oh iya ya, yakin nggak sih saya masuk sorga? Dengan kata lain, apakah semua agama itu menyelamatkan? Oke, apakah semua agama menyelamatkan? Kita coba lihat di sini. Apakah penganut agama-agama Hindu, Buddha, Konghucu, Yudaisme, Islam, dan lain sebagainya tidak yakin bahwa mereka diselamatkan? Pasti yakin. Betul nggak? Pasti yakin. Karena jika umat agama itu tidak yakin agama mereka menyelamatkan, mereka sudah pindah dan tinggalkan agama itu. Tapi kenapa mereka bertahan di agama masing-masing? Karena mereka yakin bahwa agama yang mereka anut sudah benar. Agama yang mereka anut pasti menyelamatkan. Mereka sangat yakin dan bahkan berani mengklaim agama mereka lah yang benar, sementara agama lain itu salah. Saling mengklaim itu sudah biasa terjadi di dalam agama apapun. Agama Kristen pasti mengklaim agama mereka menyelamatkan. Agama-agama yang lain pun sama pasti mengklaim agama mereka menyelamatkan. Lalu bagaimana sesungguhnya keselamatan itu? Kita coba lihat dari sudut pandang agama Kristen, dari sudut pandang perkataan Yesus. Oke, saya bagi agama Kristen dan non-Kristen. Karena saya ingin mengajak Bapak melihat lebih jernih tentang agama non-Kristen. Faktanya, semua agama itu terus berkembang, dan jumlah penganutnya juga terus bertambah. Pertambahan tersebut bisa karena kelahiran, bisa juga karena perpindahan. Misalnya, agama satu pindah ke agama lain. Saling pindah sini, pindah sana itu hal yang biasa, dan itu hak asasi manusia. Surga neraka itu bukan milik pemerintah. Pemerintah seharusnya tidak boleh mengatur ketika orang ini mau pindah ke agama apa. Biarkan kebebasan itu. Seperti di negara barat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Karena itu, semua agama yakin mereka diselamatkan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih jernih. Ketika dihadapkan dengan ayat Alkitab ini, berarti yang non-Kristen jadi masalah. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda senang, tidak senang, siap, tidak siap, bisa terima atau tidak bisa terima, itu sudah tercetak di dalam kitab suci umat Kristen, dan kalimat itu sudah diucapkan 2000 tahun yang lampau oleh Yesus Kristus. Saya hanya mengutip kembali. Karena itu, berdasarkan ayat ini, berarti keselamatan agama-agama non-Kristen jadi masalah. Jadi kalau Anda mau komplain, bukan ke saya, tapi kepada yang mengucapkan kalimat ini. Kalau Anda mau komplain, bukan ke saya, tapi kepada yang mencetak kitab suci ini. Kenapa mereka cetak? Kenapa mereka sebarkan? Saya hanya baca ulang, dan apa yang saya baca, saya imani berdasarkan penjelasan dan tafsiran saya. Tidak ada seorang pun. Artinya, tidak ada satupun nabi, rasul yang bisa membawa kita menuju ke sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Berarti selesai. Ya, selesai.
Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 12. Nah, ini adalah perkataan Rasul Petrus, salah satu murid Yesus. Dia mengungkapkan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Perhatikan kalimatnya, saya cetak warna biru di atas dan di bawah. Yesus katakan tidak seorang pun. Petrus juga menekankan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya di kolong langit. Kalau kolong jembatan banyak Bapak Ibu. Tapi di kolong langit, utara, timur, barat, selatan, hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan semua penduduk kolong langit, semua penduduk bumi, yaitu nama Yesus Kristus. Mau gimana lagi Bapak Ibu? Jadi, Anda siap atau terima, tidak siap? Saya tidak bisa berkata apa-apa karena agama adalah hak asasi setiap manusia. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Kalau engkau benar-benar ingin masuk surga, ingin diselamatkan, terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kenapa bisa demikian? Pergumulan utama yang dihadapi oleh semua agama di dunia itu apa? Apa sih yang mereka gumulkan? Hanya ada satu, yaitu dosa. Jadi semua agama itu bergumul menyelesaikan dosa. Karena itu dosa yang menjadi penyebab utama putusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Sehingga Allah terasa jauh dan tidak menjawab doanya. Gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nenek moyang semua manusia diusir dari Taman Eden. Saat itulah mereka terpisah, putus hubungan dengan Allah. Jauh dari Allah, dihukum oleh Allah, dikutuk oleh Allah, dan dosa ini bersifat turun-temurun. Karena itu semua agama di dunia berusaha mencari dan menawarkan solusi kepada umatnya masing-masing cara menyelesaikan dosa. Agama apapun, semua agama mengajarkan solusi menyelesaikan dosa. Ada yang dengan cara bertapa, ada yang dengan cara menyiksa diri. Karena itu setiap kali kalau dia ada keinginan-keinginan yang dianggap dosa, lalu dia menyiksa diri supaya keinginan itu lupa. Dan gak gampang. Saya melihat ada orang yang ketika dia ingin berbuat dosa, dia siksa dirinya dengan potong jarinya. Macam-macam. Lalu, dampak utama dari dosa itu adalah neraka. Karena semua agama percaya ada Tuhan, percaya ada neraka, percaya ada surga, percaya ada penghakiman. Maka mereka takut sampai masuk ke neraka. Lalu mereka mencari solusi bagaimana dosa itu bisa dibereskan. Karena satu-satunya yang merintangi mereka masuk ke surga adalah dosa. Lalu akibat dari dosa itu adalah kematian kekal, siksaan di api neraka. Karena dosa menyebabkan kita masuk neraka. Dosa mengakibatkan semua manusia akan masuk neraka. Maka semua agama lalu mulai dah mencari solusi, menawarkan ini loh cara menghapus dosa. Saya menemukan banyak agama. Ada yang memberikan solusi. Banyak saja engkau berbuat amal. Banyak saja memberikan persembahan untuk menebus dosa manusia. Dan agama Kristen pun sempat terjebak untuk hal itu. Mungkin Anda ingat tentang surat pengampunan dosa yang disebut indulgensi yang dikemukakan oleh satu pimpinan agama yang bernama Tetzel, Rahib Tetzel. Dia berikan usul, engkau kasih persembahan saja. Nanti begitu duit itu masuk ke dalam kotak atau masuk, maka engkau akan dapat pengampunan dosa. Dosa bisa ditebus dengan duit. Ini kan luar biasa kan? Dan mungkin kita nggak sadar juga, agama-agama umum juga menekankan sama banyak beramallah supaya dosamu diampuni. Apakah salah? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, solusi menyelesaikan dosa yang ditawarkan oleh banyak agama, solusi seperti apa? Para nabi dan para rasul tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Jadi jangan berharap, jangan mengandalkan rasul dan para nabi. Karena dia juga manusia seperti Anda. Anda manusia punya kelemahan, dia juga punya dosa dan kelemahan.
Penyelesaian dosa itu hanya bisa dilakukan oleh satu orang yang disebut dengan juru selamat. Oke. Juru selamat. Kita kan mau selamat, berarti butuh jurunya. Sama seperti kita ingin masuk ke sebuah rumah, kita membutuhkan juru kunci. Kalau Anda tidak ketemu sama juru kunci, Anda nggak bisa masuk ke rumah itu. Karena rumah itu dikunci dan yang megang kunci hanya dia, juru kunci. Berarti juru selamat itu hanya satu. Siapakah dia juru selamat yang hanya satu itu? Karena kalau engkau ingin masuk ke surga terhindar dari neraka, engkau harus temukan dia. Juru selamat itu. Dan di dalam Alkitab sangat jelas menekankan Allah itu hanya ada satu. Nah, kalau Allah itu hanya ada satu, berarti dia hanya akan kirimkan satu juru selamat. Lalu siapakah sang juru selamat itu? Kita lihat 1 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga sampai 5. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Oke, perhatikan Allah itu juru selamat, berarti dia yang menentukan keselamatan bagi semua manusia. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, sang juru selamat menghendaki semua orang diselamatkan, artinya tidak ada satupun yang binasa. Dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Berarti untuk diselamatkan kita harus mencari, temukan kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berarti ketika kita mau diselamatkan, kita harus cari firman Tuhan yang benar. Ada di agama manakah yang bisa dikatakan firman Tuhan? Karena semua agama punya kitab suci. Lalu kitab suci mana yang bisa disebut kebenaran? Kitab suci mana yang disebut firman Tuhan? Karena jika engkau sudah temukan firman Tuhan, kitab suci yang benar-benar dari Tuhan, pasti engkau akan temukan juru selamat itu. Karena di dalam kitab suci ini pasti akan memperkenalkan sang juru selamat. Ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula, dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Selesai kan? Jika Allah itu hanya satu, berarti Allah hanya menyediakan satu juru selamat. Hanya menyediakan satu orang yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Makanya Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 tadi, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dia datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia. Habis. Terus, karena itulah percayalah kepada Yesus Kristus. Nabi boleh banyak. Oke? Nabi boleh banyak. Demikian pula, rasul boleh banyak. Gak apa-apa. Nabi banyak, rasul banyak. Tokoh agama banyak. Gak apa-apa. Tapi, juru selamat itu hanya ada satu. Okay? Nabi, rasul, tokoh banyak. Silakan, nggak apa-apa. Tapi juru selamat, juru selamat hanya ada satu. Kenapa bisa demikian? Karena masalah begini. Para nabi, para rasul, pendiri agama dan rohaniwan. Kita lihat fungsi dan tugas mereka atau fungsi dan peran mereka masing-masing. Para nabi dan para rasul harus memperkenalkan dua hal yang penting. Itu tugas mereka. Apa yang mereka perkenalkan? Pertama, memperkenalkan Allah yang benar. Itu tugas nabi dan rasul-rasul. Allah yang benar itu siapa? Lalu yang kedua, memperkenalkan juru selamat umat manusia. Hanya dua saja tugas para nabi dan para rasul. Siapa Allah yang benar supaya engkau tidak salah sembah? Nah, kalau Anda sudah menyembah Allah yang benar, sang pencipta langit bumi, pencipta Adam dan Hawa, pencipta semua umat manusia, maka langkah selanjutnya adalah engkau harus diajarkan yang menyelamatkan dosa manusia itu siapa. Itu tugas para nabi dan rasul. Kemudian pendiri agama. Pendiri agama itu mungkin dia mendirikan agama tertentu. Karena itu, jika pendiri agama itu bukan berasal dari Allah, berarti dia mendirikan agama yang bukan memperkenalkan Allah yang benar. Mungkin dia kenalkan Allah yang keliru. Itu pendiri agama. Bagaimana jika agama yang didirikan itu bukan dari Allah? Bukankah dia akan menjadi penyesat? Menyesatkan manusia?
Karena itu, saya tentu tidak elok dan tidak baik kalau menyebut agama apa. Apakah itu didirikan oleh Tuhan atau tidak? Mungkin Anda masing-masing bisa menilai. Kemudian rohaniwan, melanjutkan agama yang sudah didirikan. Karena kan agama sudah kadung berdiri nih, ribuan tahun yang lampau. Lalu rohaniwan bermunculan dan memperkenalkan ajaran agama yang sudah ada itu ke seluruh dunia. Bapak Ibu saya kasih, karena itu, bagaimana jika sang rohaniwan tersebut tidak memahami kebenaran Allah, tidak mengerti tentang kebenaran, tidak mengenal Allah yang benar, bukankah dia akan menjadi orang buta yang menuntun orang buta? Pemimpin tidak mengenal Allah, lalu menuntun, sama juga yang dituntun tidak mengenal Allah. Nah, ini fungsi dan tugas. Penebusan dosa hanya bisa terjadi dengan ada penumpahan darah. Karena itulah saya katakan tadi, para nabi, para rasul, pendiri agama, tokoh agama tidak bisa menyelesaikan dosa manusia. Yang bisa menyelesaikan dosa manusia harus ada korban darah. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya, dosa manusia itu hanya bisa diselesaikan ketika ada darah yang ditumpahkan. Berarti, ketika manusia jatuh dalam dosa, darah itu sudah mulai harus diperkenalkan. Betul nggak? Dan itu ternyata benar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, darah itu sudah mulai dikenalkan dengan pakaian kulit binatang. Namun tidak sembarang darah itu bisa dipakai untuk menebus dosa manusia. Haruslah darah yang tidak ada cacat, tidak ada noda dan dosa. Itu syarat pertama. Karena itu, jika seorang nabi, seorang rasul, seorang pendiri agama, tokoh agama, dia rela nih, oke, saya siap mati supaya aku bisa tebus kalian. Oke, katakanlah ada yang mau seperti itu. Apakah darahnya bisa dipakai? Belum tentu. Karena jika dia punya dosa, noda, dia tidak bisa dipakai. Dan faktanya memang seperti itu. Semua manusia di dunia punya noda dan dosa. Berarti jika ada nabi, rasul, tokoh agama yang rela menumpahkan darahnya untuk menebus dosa orang lain, tetap tidak bisa dipakai. Karena dia juga tercemar oleh dosa. Dan ketika berbicara dosa, ada dua macam dosa yang terjadi dan ada melekat pada setiap manusia. Dosa yang pertama adalah dosa turunan. Dosa yang bersumber dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Gara-gara Adam dan Hawa berbuat dosa, seluruh keturunan ikut berdosa. Kecuali jika ada yang bukan keturunan Adam dan Hawa. Mungkin bebas dari dosa itu. Sepanjang kalau dia lahir dari hasil persetubuhan dari kedua orang tuanya, ada dosa. Oke? Dan semua manusia. Selain ciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak menciptakan manusia lain. Berarti semua manusia ada dosa turunan. Lalu jenis dosa yang kedua adalah dosa pribadi. Apakah sepanjang hidupnya dia tidak berbuat dosa? Pasti ada. Semua manusia ada dua macam dosa. Baik itu nabi, rasul, pendiri agama, tokoh agama, rohaniwan, semuanya punya dua macam dosa. Karena itu darahnya sudah tercemar oleh dua macam dosa itu, tidak bisa menjadi juru selamat. Dan satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Allah. Oke, satu-satunya tidak punya dosa adalah Allah. Semua manusia sudah punya dosa. Malaikat saja berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu, jangankan manusia. Malaikat saja yang di sorga berontak ingin kudeta kepada Allah. Dicampakkan ke bumi jadi iblis. Malaikat saja bisa berbuat dosa. Apalagi manusia. Satu-satunya yang tidak punya dosa adalah Allah sendiri. Tapi persoalannya adalah Allah itu roh. Dia tidak punya darah. Dia punya tidak daging. Betul? Allah itu roh. Itu dipercaya oleh semua agama.
Lalu bagaimana supaya ada darah untuk menyelesaikan dosa kita? Karena sudah dijelaskan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Berarti dibutuhkan darah yang tidak punya cacat noda. Lalu darah siapa? Bapak Ibu saya kasih, akhirnya Allah menempuh cara yang sangat unik, cara yang sangat ajaib, yang sulit diterima oleh logika banyak orang, yaitu supaya Allah punya darah untuk menembus manusia, maka Allah lahir ke dunia. Ya, Allah lahir ke dunia. Lalu wujudnya seperti apa? Yesus Kristus. Jadi, sudah jelaskan? Kenapa saya menekankan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Dan Yesus lolos dari kedua macam dosa itu. Dosa pribadi maupun dosa turunan. Karena Yesus lahir bukan dari benih manusia. Dan sepanjang hidupnya, nggak ada catatan Yesus pernah berbuat dosa. Nggak ada. Anda tidak akan temukan. Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, juru selamat. Jadi yang namanya juru selamat itu hanya ada satu, dan dia lahir ke dunia untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena itu, perlu saya tegaskan lebih jelas lagi, tujuan utama kelahiran Yesus Kristus di dunia adalah menyelesaikan dosa manusia. Dan kalimat itu ditegaskan dengan sangat jelas oleh malaikat yang bertemu dengan Yusuf dalam mimpi. Matius 1:21, iya, maksudnya itu Maria, istrimu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, sudah sangat jelas diungkapkan tujuan utama kelahiran Yesus adalah untuk menyelesaikan dosa. Kenapa menyelesaikan dosa? Harus lewat kelahiran. Karena tadi saya sudah katakan, yang tidak punya noda dosa itu adalah Allah sendiri. Tapi masalahnya Allah itu roh, dia tidak punya darah, tidak punya daging. Nah, bagaimana supaya Allah punya darah dan daging? Allah harus inkarnasi, lahir ke dunia dalam wujud daging. Sehingga memiliki tubuh, memiliki darah. Nah, darahnya itu yang bisa dipakai untuk menebus dosa manusia. Jadi, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Hanya satu yang perlu dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi ini untuk memperoleh keselamatan, masuk ke sorga, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus. Okay? Percayalah kepada Yesus, karena dia satu-satunya juru selamat tunggal. Juru selamat. Kita lihat penegasan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Yesus, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Perhatikan dua kalimat kata yang sangat penting. Percayalah kepada Allah. Semua agama percaya kepada Allah. Apapun agamamu, apapun kitab sucimu, semuanya percaya pada Allah. Kalau engkau tidak percaya adanya Allah, berarti engkau sudah ateis. Karena itu semua agama percaya kepada Allah. Walaupun pemahaman tentang Allah masih beda-beda. Oke, kita kesampingkan dulu. Intinya, mereka percaya kepada Allah, Sang Pencipta langit, bumi, segala isinya. Sang Pencipta semua umat manusia. Allah. Tapi Yesus tegaskan, percaya kepada Allah saja tidak cukup, tapi harus percaya juga kepadaku. Nah, yang percaya kepada Allah, saya kelompokkan mereka non-Kristen. Oke, non-Kristen artinya semua agama percaya kepada Yesus, kepada Allah. Tapi nggak cukup, harus percaya juga kepadaku. Nah, kalau harus percaya kepada Yesus berarti sudah fokus ke sini agama Kristen. Berarti
yang memperkenalkan juru selamat itu hanya ada di agama Kristen. Bapak Ibu yang saya kasih, yang muncul sebagai juru selamat itu hanya di agama Kristen. Sedangkan nabi, rasul, pendiri agama, tokoh agama, rohaniwan, semua agama ada. Ya, semua agama ada. Tapi juru selamat hanya di agama Kristen. Kita nggak melihat juru selamat. Beda. Karena fungsi juru selamat itu harus menyelesaikan dosa manusia. Dan dosa itu baru bisa diselesaikan dengan penumpahan darah. Darah siapa? Rasul, nabi, tokoh agama, pendiri agama mana yang darahnya bisa dipakai untuk menyelesaikan dosa manusia? Enggak ada. Satu-satunya yang bisa dipakai darahnya menyelesaikan dosa manusia adalah Yesus Kristus. Karena dia lahir bukan dari benih manusia. Karena semua manusia lahir karena hasil persetubuhan ayah dan ibunya. Satu-satunya yang lahir bukan dari hasil persetubuhan adalah Yesus Kristus. Dia lahir dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas Maria, lahirlah Yesus Kristus. Karena itu, Yesus tidak punya dosa turunan. Karena dia bukan dari benih Yusuf dan Maria. Allah hanya memenyerahi Maria. Yesus lahir bukan dari hasil persetubuhan manusia. Satu-satunya yang pernah lahir ke dunia yang tidak ada noda dosa adalah Yesus. Dan sepanjang hidupnya 33 tahun, tidak ada catatan Yesus pernah berbuat kesalahan atau dosa. Dua alasan kenapa kita harus percaya pada Yesus. Saya akan ungkapkan dua alasan penting kenapa harus percaya kepada Yesus untuk bisa masuk surga. Alasan yang pertama, Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Kita baca kembali Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu perhatikan di sini. Semua nabi, semua rasul, semua pendiri dan tokoh agama pasti menawarkan surga. Betul? Agama mana yang tidak menjanjikan surga? Agama mana yang tidak menawarkan surga? Semua agama menawarkan surga. Tapi posisi Yesus bukan hanya menawarkan surga, bukan hanya membuktikan dan memperkenal adanya surga, tapi sangat jelas Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Berarti pencipta sorga adalah Yesus Kristus. Jadi, jelas sekali kan? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Yesuslah sang pencipta sorga. Nah, silakan Anda cari. Rasul mana, nabi mana yang pernah mengatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Rasul mana, tokoh agama mana yang pernah berkata bahwa aku ke sorga aku pergi ke sana, aku mati dulu, aku pergi ke sana menciptakan surga untuk kalian. Tidak ada selain Yesus Kristus. Jadi kalau Anda ingin masuk ke surga, harus percaya Yesus. Kecuali kalau ada surga-surga lain. Nah, saya nggak tahu dan saya belum temukan surga itu ada lebih dari satu. Kalau Allah itu hanya ada satu, nggak mungkin Allah yang satu akan ciptakan banyak surga. Surga A, B, C sampai surga Z. Nggak ada. Allah itu hanya ada satu surga. Nah, sang pencipta surga adalah Yesus Kristus. Lalu, yang kedua, alasan kenapa harus percaya kepada Yesus adalah hanya Yesus yang tahu jalan ke surga. Yohanes 14 ayat yang keempat dan 5. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Anda ingin masuk surga? Ya. Apakah Anda sudah kantongi alamat surga di mana? Jalan apa? Kota apa? RT, RW berapa? Nomor berapa? Tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang tahu surga itu ada di mana. Seringkali guru sekolah minggu itu ketika mengajar, neraka ada di bawah, surga ada di atas. Betulkah itu? Coba deh, bumi kita bor sampai tembus. Apa yang terjadi? Keluar angkasa. Lalu kita naik terus tembus. Lepas dari bumi. Apa yang terjadi? Keluar angkasa. Bumi itu digantung dalam kehampaan. Kiri kanan. Kita temukan surga di mana?
Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah Yesus Kristus. Kenapa demikian? Selain dia katakan ini adalah fakta. Yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Betul? Satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga. Maka dia tahu kembali ke sorga. Maka setelah dia meninggal, bangkit dari kematian, 40 hari berulang kali menampakkan diri, lalu dia terangkat ke sorga dengan awan, kembali ke sana, menyediakan tempat bagi orang Kristen. Betapa indahnya. Karena itu, hanya yang datang dari sorga yang tahu jalan menuju ke sorga. Sehingga Yesus dengan tegas katakan, kembali Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau begitu, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, kita lihat kembali kesimpulannya dari 3 kelompok agama ini. Yang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis, sudah selesai. Nggak ada keselamatan. Yang non-Kristen, nah ini juga menjadi satu tantangan. Apakah Anda mau bertahan di agama Anda masing-masing? Itu hak asasi Anda. Saya hanya jelaskan, Anda mau terima atau tidak, itu urusan Anda. Tugas saya sebagai seorang pelayan Tuhan adalah memperkenalkan Tuhan yang benar, memperkenalkan juru selamat yang benar. Karena itu, 2 kelompok ini, keselamatannya tanda tanya besar. Lalu tinggal satu, yaitu Kristen. Oke, Kristen. Nah, kita akan analisa bagaimana dengan keselamatan umat Kristen. Karena itu akan saya kupas pada sesi yang kedua. Apakah agama Kristen itu benar-benar bisa menyelamatkan? Apakah Anda sebagai orang Kristen yakin bahwa Anda benar-benar selamat? Ingat perkataan Yesus di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kekristenan pun harus dimurnikan, dijernihkan lagi. Apa sih perintah Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan? Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan tugas bahwa di muka bumi ini hanya ada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Hamba-Mu bersyukur bahwa Engkau sudah memilih, menetapkan hamba-Mu sebagai pengikut Engkau, bahkan Engkau juga memberikan tugas kepada semua umat Kristen tanpa kecuali, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, untuk memperkenalkan Allah yang benar, juru selamat yang benar. Hamba-Mu sudah selesai memberikan pengajaran ini. Engkau berkati setiap orang yang mendengarkan pengajaran ini. Engkau berkati, buka hati setiap orang yang mendengarkan pengajaran ini. Dan akhirnya hati mereka terbuka, mereka beriman, mau percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan juga hamba-Mu mendoakan semua umat Kristen dan Katolik, siapapun dari mereka yang menemukan judul khotbah yang satu ini, lalu mereka menyebarkan lagi kepada orang-orang yang mereka kenal, supaya orang-orang itu pun akhirnya menerima, mengenal, menemukan solusi jawaban bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang sudah berkorban di atas kayu salib, menembus dosa melalui darah-Mu yang tertumpah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati berlipat ganda siapapun yang menyebarkan video ini, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan mengenal juru selamat dunia. Inilah doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di sesi minggu depan. Apakah kekristenan menjadi orang Kristen, keselamatanmu sudah benar-benar terjamin? Tuhan Yesus berkati.